Sahabatkah di pagi yang cerah ini ingin menyampaikan ya sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini video yang kelanjutan yang tertunda karena batuk ya. Ini berbicara tentang benda yang berkarat. Ternyata Rasulullah sudah memperingatkan kepada kita bahwa hati itu juga bisa berkarat seperti besi. Jadi hati ini diibaratkan oleh Rasulullah SAW itu seperti besi. Dan kalau besi itu terkena air, maka dia bisa menjadi berkarat. Nah, begitu juga dengan hati. Jadi hati ini juga bisa berkarat. Nah, hati yang berkarat itu hati yang dua kemungkinan, yaitu sakit dan mati. Kalau hati yang sakit ini berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca tidak ada kenikmatan, ibadah sholat tidak ada kelezatan, berzikir tidak ada kelezatan, keimanan tidak ada kemanisan. Itu adalah efek daripada ketika hati seseorang sakit itu ya. Sehingga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikerjakan dengan perasaan malas, berat itu ya. Tidak ada kenikmatan dan ketulusan. Yang kedua, hati yang mati adalah hati yang tidak mampu menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sulit untuk dinasihati. Jadi kebenaran ya efek daripada hati yang mati. Nah, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana menghilangkan karatan hati? Rasulullah menjawab, kasratu zikril maut, itu banyak ingat kepada kematian. Nah, ingat kepada kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan atau menimbulkan paranoia, tetapi ingat kepada kematian itu memiliki efek yang positif. Yang pertama ya, itu bisa meningkatkan amal dan keikhlasan. Yang kedua, bisa mensupport seseorang untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah melepaskan kecintaan kepada dunia secara berlebihan atau tidak proporsional. Dalam arti dia akan mampu bersikap qanaah dan bersikap zuhud terhadap dunia. Yang kedua, untuk membersihkan karatan hati itu adalah kasratu tilawatul Quran, yaitu banyak membaca Al-Quran. Nah, tilawatul Quran ini ditekankan, itu bacalah Al-Quran ya, huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan ya, bahwa Quran itu di dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, salah satu fungsinya adalah syifaun, yaitu sebagai penawar ya, penawar terhadap hati yang sedang terluka, bahkan mampu menjadi penawar terhadap fisik yang sedang sakit. Ini menarik, ada penjelasan dari Toba ini. Ini salah seorang ulama ya, ahli tafsir dari Iran ya. Beliau menyatakan argumentasi di dalam Al-Quran itu mampu menghilangkan keraguan, syubhat dan kesamaran ya, pikiran maupun hati. Kemudian beliau melanjutkan, kisah, ibrah, perumpamaan, hukum, syariat, janji dan ancaman di dalam Al-Quran itu mampu mengeliminasi atau mengikis ya daripada kekacauan rohaniah. Jadi koordinasi rohaniah ini kekacauan itu terjadi karena manusia itu banyak menjauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia banyak melupakan pesan-pesan atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka dengan membaca Al-Quran, dengan pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan, jadi bukan sekedar membaca, tapi ada pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan di dalam kehidupan.